Saya teruskan lagi ya. Jadi kalau saya masih ingat baca kitab karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikah sunnati faman rohiba an sunnati faleza minni. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk. Tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau gak payu rabi ya gak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa wasofa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh, dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan, maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit tuh salah gurunya apa salah muridnya? Jadi ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali paham Quran. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja sama. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri, termasuk kitab Sajarut, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum mondok Lirboyo. Masih kafir. Nggak pernah jadi mustahik. Apalagi wakil rektor, nggak pernah. Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman, itu dia faham dan menjadi masuk Islam. Itu coba fahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu fahamnya karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah, pokoknya agak ekstrim ini. Kamu kok senengannya nuduh orang itu. Sampai saya kadang ketularan, saya ini orang baik gak suka nuduh orang gitu. Itu ada orang yang agak ekstrim itu, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin gitu. Inni nasihun laka famusaddidun alaika fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna fi alayya fi nafsika syai'an, mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Qur'ani. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut ya ustad. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei ustaz bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya ustaz tadi ternyata jenengan lebih alim, mboten sos. Semudah itu orang memahami Quran. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa inna wa ta'ala ba'asa Musa. Wa Musa tentu lebih mulia ketimbang ustadz ini. Ila man huwa syarrun minni. Saelek-elek Harun Rasyid itu jelek Fir'aun. Musa yang Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk yaitu Fir'aun. Itu saja beretika faqula lahu qaulal layyin. Harus sopan. Jadi kayak apa? Saya bayangkan kayak apa bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini memahami Quran seperti ini. Itu kan mudah, nggak perlu dokter, bisa juga perlu, maksudnya bisa, nggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor cangkem elek tadi. Jadi karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil itu mudah ditaklukkan, dibawa kemana saja itu bisa. Nah, ini yang terakhir, khasnya NU itu wasilah, ini terakhir, nanti setelah ini selesai. Tapi saya mohon MC atau moderator atau siapalah ngasih waktu Gus Rizal untuk bully saya, dan saya jamin tidak tak balas.
Tidak tak balas dan saya latihan legowo. Legowo tadi wal afina aninas. Sudah itu kata Rasulullah kan gitu. Orang yang meninggalkan debat padahal dia benar, banallahu baitan fi rabbil jannah. Jadi sudah saya ingin masuk surga lah, tidak usah repot-repot berdebat. Wasilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Makhros atau Mbah Mun niru Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Karena zuriyatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus. Kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, nyari-nyari ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, Gus, saya dengan kamu tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya. Nyai Fadilah itu saudaranya buyut saya, Mbah Maksum, buyut saya. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoro itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru guru, gurunya guru. Langsung niru Kanjeng Nabi. Atau langsung niru pangeran. Itu Mbah Mun, saya masih ingat betul dalilnya mau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak ngendikan siratoka jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa innallaha la ya'kulu wa la yanam wa la yashrab. Nah, niru itu ya orang, kata Bamun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru, ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lala ulama lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Masyhur itu, walau la murabbi lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan, sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaikal ladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah, karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang tuh geger, wanut guru ra mesti bener. Sing marai kaidah nak guru ra mesti bener tuh kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad tuh tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai ra mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajarin selain Nabi kok ora maksum. Dekne ro ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani kiai tidak mesti bener, kenapa diikutin? Udah tahu kalau kiai tidak mesti bener. Cuma kalau kiai tidak mesti bener, nak kue mesti ra bener. Lagi-lagi gerakan cangkem elek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak bener, kalau kamu mesti tidak bener. Ini penting saya utarakan sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit. Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi Izzuddin bin Abi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu contohnya itu hanya innas sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala-berhala itu, ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu, Nabi tetap tawaf di Ka'bah, tetap sa'i di sofa dan marwah. Kemudian itu disimpulkan la yutrakul haqqu li ajlil batil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon sekali karena kitab itu sedang dikaji di BSG Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu Syekhina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Jadi saya ingin, dan itu diajarkan ditulis lah oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul Ulama. Dalam kasafnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili, dalam kasaf beliau mengatakan, saya pas kasaf dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma'ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha,
yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin bin Abdissalam. Dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Targhib At-Targhib itu. Era Sayyid siapa? Abil Hasan Asy'adi. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam, Syajaratul Ma'arif, Izzuddin bin Abdissalam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mundhiri karena kita pakai At-Targhib apa? At-Targhib itu mukhtasornya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abul Hasan Asy'adzili karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abul Hasan apa? Asy'adzili. Sehingga kita insya Allah ngalami dzurriyatam ba'duha min ba'd. Baik dzurriyah nasabiyah maupun dzurriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi putu Lirboyo karena Mbah Mun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga karena bisa bully jenengan semua nak putune wae alim maupun meneh anake. Mun sepakat iki nak putune wae alim maupun meneh anake. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.